amalan-amalan sunnah yang dikerjakan oleh Nabi. Selain menjadi kurikulum Ramadan Nabi, dan ada yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ada amalan Ramadan yang dikerjakan rutin kita lakukan, tapi ada sifat-sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Disebut dengan mustahabbatus siyam, hal-hal yang sangat dicintai dan dianjurkan dikerjakan saat puasa. Jadi pekerjaan ini normal. Ya, misal, mohon maaf ya, buka, setiap orang puasa kan buka kan? Tapi ada sifat buka yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sahur, orang puasa sahur, tapi ada sahur yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, seperti apa amalannya? Jangan-jangan selama ini Ramadan ke belakang amalan kita memang buka, tapi cara buka kita belum disukai oleh Allah. Cara sahur kita belum dicintai oleh Nabi. Barangkali diberikan Ramadan tahun ini supaya kita bisa melengkapi Ramadan kita yang lalu-lalu. Karena boleh jadi ini terakhir Ramadan untuk kita semua, belum tentu mendapati Ramadan yang akan datang. Saya mohon kepada Anda semua, tolong seriuslah dalam berbekal amalan. Saling mendoakan, saling menguatkan. Karena kita tidak tahu kapan kita kembali. Demi Allah saya katakan, sebelum saya berangkat ke Bandung, saya mengajar di Bekasi. Beberapa jam sebelum berangkat, saya masih mengajar. Tepat ketika saya menyampaikan kalimat itu, bertakwalah kepada Allah, siapkan diri kita. Bertobatlah Anda, perbaiki diri kita. Tiba-tiba di samping saya mengatakan, Ustaz, mohon penting, bagi Pak Fulan cepat pulang ke rumah. Cepat pulang ke rumah. Ketika disampaikan kalimat itu, ternyata di saat yang bersamaan ada istri dari jemaah yang sedang talim meninggal dunia menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan, kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Kapan kita akan kembali. Kalau Anda sadar kapan pun akan kembali kepada Allah, mungkin meninggal dalam keadaan apapun. Ya, dan tidak ada syarat untuk meninggal kecuali ajal tepat pada waktunya. Dan mohon maaf, persoalannya kita tidak tahu ajal kita kapan tiba. Mungkin keluar dari masjid ini, mungkin sedang di masjid ini, mungkin di mobil, mungkin di rumah, kita nggak bisa pilih. Karena syarat meninggal itu ketentuan Allah, kapan dan di mana. Quran surah 31-34. Karena itu saya sarankan, malam ini, baik saat ini atau selepas dari sini, perbanyaklah tobat kepada Allah. Istighfar, minta ampunan Allah, minta supaya dosa kita diampuni. Coba cek berapa dosa yang pernah kita lakukan. Sebagai seorang anak, berapa kali kita mengecewakan orang tua, maksiat, membuat orang tua menangis. Sebagai suami, sebagai istri, berapa kali melakukan perbuatan yang tidak layak, bermaksiat kepada Allah, berkhianat dalam rumah tangganya. Kepada anak-anak, Anda dititipkan oleh Allah, anak-anak supaya Anda rawat dengan baik. Ada orang berharap dapat keturunan, belum dititipkan oleh Allah. Anda dititipkan oleh Allah, nggak dirawat dengan baik. Berapa dosa yang sudah Anda hadirkan? Orang tua yang lain mendidik anaknya supaya hafal Quran, rajin sholat. Anda ngejar-ngejar dunia, dan Anda menginginkan anak Anda jadi soleh. Apa tidak bertentangan dengan cita-cita Anda di situ? Sudah sekarang masanya akhirat, bukan cuma dunia. Kalau cuma ngejar dunia, Anda ketinggalan, jauh ketinggalannya. Jauh ketinggalan demi Allah saya katakan. Jangankan dengan orang beriman, dengan orang yang belum beriman pun Anda ketinggalan jauh. Anda pengen ngejar juara matematika, anak orang sudah juara olimpiade. Apa yang mau Anda kejar? Tapi apakah mengantarkan ke surga? Tidak. Ya, tidak, belum tentu. Tidak salah anak Anda juara olimpiade. Kejar silakan dunianya, tapi jangan tinggalkan akhiratnya. Kita mendambakan anak-anak yang insinyur tapi juga hafal Quran. Ahli pertanian yang hafal Quran, dokter yang hafal Quran. Dulu bisa, kenapa sekarang tidak? Dulu perangkatnya tidak lebih mewah dibanding sekarang, sangat jauh tertinggal. Google nggak ada, perangkat nggak ada, pesawat tidak ada. Dulu pesawat tidak ada, bis tidak ada, kereta tidak ada, motor tidak ada, sepeda tidak ada. Dengar pengajian ada hadis, masih dikejar jalan kaki, nggak tanggung-tanggung dari Madinah ke Syria. Jarak dengan bis itu 1 hari 2 malam jalan kaki. Imam Al-Bukhari misalnya dari Bukhara, makanya disebut Bukhari. Al-Bukhari karena dari Bukhara, namanya Muhammad. Ya, bagaimana bisa belajar hadis? Beliau ke Mekah, beliau ke Irak, beliau kemana-mana itu jalan kaki hanya untuk menemukan satu hadis. Antum kurang apa lagi? Perangkatnya ada, mobil ada, motor ada, kendaraan ada, masjidnya enak, lengkap, live juga, ustadznya datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, segalanya ada. Anda belum tergerak untuk berubah dan mau belajar, Anda perlu apa lagi sih sebenarnya? Coba tinggalkan baik-baik gitu kan, perbaiki diri kita. Selesai. Kalau yang pengen ribut-ribut tinggalkan. Kita maslahat saja yang kita ambil. Ambil kebaikan, perbaiki diri kita, perbaiki rumah tangga kita, perbaiki bangsa kita, berikan yang terbaik. Kalau semua orang Indonesia mestinya baik, Indonesia juga jadi baik. Selesai sudah. Jangan dibalas misalnya, mohon maaf, keburukan dengan keburukan yang sama, itu bodoh. Tidak tepat. Jelas ya? Maka mulai dari diri kita, kalau Anda belum bisa berlomba dengan orang soleh, berubah jadi baik, maka setidaknya berlomba dengan para pendosa untuk meningkatkan tobat dan istighfar. Maka kita mulai dengan bagian pertama. Hunaka umuran yustahabbu lis-shaimi an yura'iyaha fi siyami. Terdapat beberapa hal yang dipandang amalan itu jika dikerjakan sangat dicintai
sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang berpuasa. Wala siyama siyamu syahr Ramadan, terlebih jika itu dikerjakan pada saat puasa Ramadan. Apakah hal-hal dimaksudkan? Bahkan lima fiha min fadaila ijtima'iyyah, bahkan di dalamnya terdapat keutamaan-keutamaan, tidak hanya keutamaan dalam bentuk syariat, tapi keutamaan dalam lingkup sosial, khalqiyah wa ightinami lil ajril jazil. Ya, dan juga manfaat bagi pribadi serta bisa meraih ladang pahala yang cukup banyak. Jadi ini selain dicintai oleh Allah dan Rasulnya, juga ada manfaat untuk pribadi, manfaat secara sosial, juga bermanfaat untuk melahirkan pahala-pahala yang banyak. Apa diantaranya? Satu, ta'jilul fitri. Ta'jil. Ingat ada ta'jil, ada ta'jil. Itu beda. Bismillah. Ta'jil fitri. Ta'jilun, ada ta'jil, ada ta'jil, itu beda. Ta'jil, ta'jil, beda. Bedanya terletak pada satu huruf saja. Yang ini pakai ain, yang ini pakai hamzah. Ingat ya, yang begini, yang tidak punya perut itu hamzah. Yang ada perutnya itu ain. Paham ya? Jadi kalau begini jangan dibaca ain, ini hamzah. Baik, misal ada begini misalnya. Baca. Kalau tidak tahu katakan. Baik, baca. Baca. Adi, ini ya kalau sebelum ya, umumnya itu pasti kasrah harakatnya. Kasrah. Ini hamzah, adi, a. Tapi kalau begini, ain, dal, ya. Baca. Adi. Ya, jelas sampai sini? Tayyib, perhatikan. Ini pakai ain, ini pakai hamzah. Yang ini yang pakai ain artinya menyegerakan, segera. Yang ini yang pakai hamzah itu diakhirkan. Akhir. Tunda, akhirkan. Fitrun artinya buka. Buka. Idul Fitri, id kembali, fitrun buka. Jadi boleh buka lagi, boleh makan lagi. Makanya diharamkan kita puasa saat Idul Fitri, karena itu waktunya kita buka, mulai makan lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nah sekarang di antara sunnah yang sangat dicintai saat buka, buka semua orang puasa buka. Tapi ada buka yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Ta'jilun, yaitu buka yang disegerakan bukanya. Segerakan. Jangan ditunda-tunda. Jadi kalau sudah tiba waktunya buka, segerakan buka. Jangan ditunda. Paham sampai sini? Ya, dengar waktu misalnya kan, sudah tiba waktunya. Adzan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu mendengar kalimat itu segera berbuka. Nah, sifat Anda yang menyegerakan buka, tidak menunda-nunda, maka yang seperti itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka dia mendapatkan pahala berlipat dibandingkan dengan yang sekedar buka. Jelas ya? Dia ada tambahan pahala lagi. Sayang kalau Anda nggak dapatkan. Ingat Ramadan itu bulan berkah, banyak pahala melimpah. Pahala melimpah. Berapa bandingannya? Kalau hari biasa Anda dapat 10. Tapi kalau hari Ramadan kali 10 kali lipat lagi. Hadisnya kunci di kitab Musyam Al-Bukhari, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan yang dikerjakan di bulan puasa, setiap satunya dikali 10 kali lipat lagi hari biasa. Sekali kali 10 kali lipat. Jadi kalau Anda nggak dapatkan, ingat ya, setiap ada peluang pahala, cepat ambil, cepat ambil. Karena kalau sudah lewat dari Ramadannya, limpahan pahala nggak kita dapatkan lagi. Itu semua. Baca Al-Quran, Anda satu hurufnya misalnya sekarang masih 10 kebaikan. Ya, Alif Lam Mim. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, setiap hurufnya 10 kebaikan. Alif Lam Mim 3 huruf, 3 kali 10 30. Ramadan Anda bacakan kali 10 lagi. Berapa? 300. Dirugi kalau Anda Ramadan enggak baca Quran. Makanya perbanyak bacaannya, perbanyak. Pasang target. Pasang target. Ya, kalau misalnya hari-hari biasa one day one juz, sehari 1 juz, maka Ramadan one day misalnya 2 juz, 2 juz. Ya, 3 juz, 4 juz, maksimalkan. Bagi, kalau bisa setiap jeda waktu sholat itu bisa membaca 1 juz Al-Quran. Bagi waktunya. 1 juz itu kan berapa? 141 ayat. 141 ayat di Al-Baqarah ini dari subuh sampai dengan duhur. Subuh jam 5 misal, duhur jam 12, berapa? 7 jam. 7 jam, 141 bagi 7. Berapa?
20, kurang lebih 20 ayat kan? 20 ayat, Masya Allah. Apa nggak bisa baca misalnya? Setiap 1 jam 20 ayat. 1 jam berapa menit? 60 menit. 60 bagi 20 berapa? 3 menit. 1 ayat 3 menit. Apa nggak bisa? 1 ayat 3 menit. Alif Lam Mim. Nyampe 3 menit gak? Enggak. Masa nggak bisa? Anda bisa kejar itu kan? Bisa sebetulnya. Apalagi para penghafal Quran, kalau sudah hafal Quran itu paling minimal sebulan itu 1 kali khatam. Tapi kalau benar-benar dia hafal, itu setiap hari dia akan buka. Sabtu itu setiap waktu sholat G5, Sabtu 5 juz, Ahad 5 juz 10 juz, Senin 5 juz setiap waktu sholat. Selesai atau sebelumnya 5 juz, Senin 5 juz 15, Selasa 5 juz 20, Rabu 5 juz 25, Kamis 5 juz 30 juz. Jumatnya dia tidak mengulang, tinggal bermohon kepada Allah. Sebelum sholat Jumat, dia minta kepada Allah keberkahan. Dia sudah selesaikan Qurannya, minta rahmat Allah, minta kebaikan. Itu indah, enak. Kalau nggak percaya silahkan, mulai hafalkan Quran. Begitu Jumat, tinggal berdoa. Itu indahnya luar biasa. Ramadan pasang target, sayang. Jangan sedikit-sedikit. Tambah, targetnya tambah. Poha 200, lumayan lah. Kayak gitu mah. Anda baca 200, dosa Anda 201. Masih ada kelebihan di sini. Coba, siapa-siapa yang dosanya, maaf ya, yang nggak punya dosa di sini angkat tangan. Yang sedikit, yang banyak. Oh, saking banyak yang nggak bisa ngangkat. Kalau merasa banyak dosanya, maka harus banyak pahalanya supaya bisa menutup yang dosa-dosanya. Maka Ramadan nggak punya target. Maka setiap ada peluang pahala, ambil ini ta'jilul fitri. Maka ini sudah dibiasakan oleh saudara-saudara kita dulu, walaupun nggak hafal dalilnya. Keluar, coba cek anak-anak kampus yang keluar bagikan kurma itu, bagikan air putih, yang ke jalan-jalan yang turun. Apakah tahu dalilnya? Belum tentu dia tahu dalilnya. Belum tentu. Tapi itu dorongan hadir dalam dirinya. Karena dulu dibiasakan, ayo. Tapi ingat diungkapkan dengan cara yang benar. Takjil dulu, pakai hamzah bukan pakai ain. Kalau pakai hamzah takjil itu artinya tunda, akhirkan. Takjil itu awalkan, cepat. Pak takjil artinya cepat buka dulu Pak, cepat buka. Ini sudah ngasih kurma Pak, takjil. Ngasihnya sekarang, makannya sahur nanti. Takjil, nggak apa-apa kalau orang Indonesia bisa paham ya. Tapi orang Arab nanti bingung. Masya Allah, misal takjil, ya. Masya Allah, ya takjil, tayaram, Allah. Yustahabbu lis-shaimi an yu'ajjila fitrah. Baik, maka akan dipandang mustahab, sangat dicintai, sangat dianjurkan bagi orang yang puasa bisa mempercepat bukaannya. Ay an yatanawwala syai'an min al-ghadha bi mujarrad hulul waqti al-maghrib, yaitu segera dia membatalkan puasanya dengan hadirnya waktu maghrib. Dengan hadirnya waktu maghrib. Wa qabla salat maghrib, sebelum salat ditunaikan. Dia jangan salat dulu. Batalkan dulu. Oh, hati-hati, jangan salat dulu. Batalkan dulu. Sekarang timbul pertanyaan, Allah. Timbul pertanyaan, Ustaz. Bagaimana kalau saya akan buka itu? Enggak ada bukaan. Makan enggak ada, minum enggak ada. Apa yang harus dilakukan? Ini ada dua kondisi. Kondisi pertama, dia mampu sebetulnya untuk menghadirkan bukaan. Cuman dalam kondisi terjebak dalam situasi yang tidak bisa mendapatinya. Sedang di kereta, sedang di bis, kan? Tidak bisa mendapatkan makanan minuman. Waktu sudah muncul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata di sampingnya yang non muslim, Pak, sudah buka Pak waktunya, sudah buka puasa. Anda menjawab, iya Alhamdulillah. Tapi persoalan Anda nggak dapatkan bukaan. Apa yang Anda lakukan? Nah, di sini penting untuk diketahui. Saya suka melihat ada beberapa pendapat-pendapat yang keluar dari ranah syariat. Ada yang tidak tepat. Ya sudah, korek kuping aja. Ya begitu korek kuping keluar getaran dihalak. Ya kan ketelan saya kan sebagian. Ada yang katakan mobil itu ada. Gak percaya silakan searching, cari lihat tuh. Ada pendapat-pendapat begitu. Itu tidak tepat. Ya tidak tepat, sederhana sebetulnya. Puasa dimulai dengan niat. Kalau Anda ingin batalkan, putuskan niatnya, selesai. Putuskan niatnya, batal. Ya, sinyal putus, batal nontonnya. Ya kan? Hubungan putus kemudian batal hubungannya. Maka ibadah putus dengan niatnya, batal ibadahnya. Maka selesaikan dengan niatnya, selesai. Ya. Bagaimana caranya? Di dalam hati putuskan, selesai. Ya Allah, saya berniat buka saat ini, bacakan doanya. Insyaallah, selesai. Dengan Anda membacakan doa puasa, putuskan niat, maka dipandang selesai puasa Anda dan batal pada saat itu.
Sampai Anda mendapatkan makanan minuman, baru kemudian Anda isi. Paham sampai sini? Kondisi kedua, memang tidak ada makanan dan minuman yang didapatkan karena kondisinya nggak punya. Dan saya pernah ditanyakan kalimat ini beberapa puasa yang lalu, Ustaz, apa hukumnya orang puasa yang nggak buka saat malam? Dia teruskan puasanya. Pertanyaan pede luar biasa. Tapi saya ngerti. Dan kita merenung, hampir kita mengalir air mata. Saya bilang, hukumnya saya wajib memberikan Anda makanan. Apa hukumnya orang puasa sampai maghrib masih puasa? Apa hukumnya Ustaz? Hukumnya wajib bagi saya memberikan Anda bukaan. Karena saking nggak punyanya, dia pengen meneruskan puasa. Saking nggak punyanya. Apa Anda kira setiap orang yang puasa itu misalnya bisa mendapatkan bukaan? Belum tentu. Makanya saat puasa kita dilatih untuk berbagi. Bahkan kata Nabi di At-Tirmidzi nomor hadis 807, "Man fattara sha'iman," siapa yang bisa memberikan bukaan bagi orang puasa, walaupun cuma setetes air lah, seteguk air, maka dia mendapatkan pahala yang orang yang puasa tanpa dikurangi sedikit pun. Pahala yang sama dengan puasanya orang yang puasa tanpa dikurangi sedikit pun. Karena itu kita teruskan sunnahnya. Nabi mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Orang-orang umatku itu, orang yang puasa itu akan tetap terjaga dalam kesehatan, kebaikan sepanjang bisa menyegerakan berbuka. Jadi ini ada isyarat dari Nabi, mohon izin, mohon maaf, sifat menyegerakan berbuka bukan hanya dipandang dicintai Allah, tapi juga bermanfaat bagi kesehatan. Jangan tunda-tunda kalau mampu buka, itu nggak baik buat kesehatan. Itu isyarat dari hadis. Bagaimana cara buka yang baiknya? Nah ini yang mau saya sampaikan. Ini tadi dari sisi waktunya kan, waktu segerakan. Baik, kalau muadzin adzan dulu atau buka dulu? Ayo, adzan dulu atau buka dulu? Ayo, baik. Atau pertanyaan pertama, Anda suka adzan nggak? Baik, kalau belum suka adzan jangan dijawab dulu. Baiknya, yang adzan buka dulu, adzan dulu. Buka dulu, bukan adzan dulu, buka dulu. Dan tidak perlu disampaikan sebentar adzan ya, saya mau buka dulu. Udah Anda aja buka sudah, gitu kan, buka batalkan selesai batal langsung adzan. Jelas ya? Baik. Sedangkan bagi Anda yang tidak adzan, buka dulu dengan adzan dulu. Awas, hati-hati. Bagi yang tidak tahu tentang waktu dengar adzan. Bagi yang tahu waktu apalagi lihat misalnya muadzinnya buka dulu, Anda boleh silakan, enggak ada masalah. Paham ya? Tapi persoalannya bagian kedua, bagaimana sifat buka yang dicintai selain disegerakan waktunya? Apa yang dinikmati pertama kali ini sunnahnya? Awas kalau Anda kerjakan dapat pahala lagi. Masya Allah sudah buru-buru buka, dikerjakan dengan niat mengerjakan sunnah Rasul. Bukan karena buru-buru pengen bukanya, tapi niat mengerjakan sunnah Rasulnya. Pahala diberikan. Yang kedua, Anda ikuti sunnah yang selanjutnya, pahala diberikan lagi. Masya Allah, pahala diberikan lagi. Lihat sini. Wa yustahabbu an yuftira ala habbatin minat tamar aw ar-ratab. Dan dicintai, sangat dianjurkan, disukai oleh Nabi jika seseorang bisa menyegerakan buka dengan mengkonsumsi tamar aw ar-ratab, kurma. Masya Allah, kurma. Ya, bukan kurma Masya Allah, nggak ada kurma Masya Allah. Kurma itu ada ratab, ada tamar, itu beda. Kalau ratab itu yang masih mengkal, basah, matang luar biasa. Ya. Nah itu biasanya itu manfaatnya, glukosanya lebih banyak gitu ya. Makanya di Timur Tengah agak mahal harganya. Tamar itu sudah mulai kering, sudah di packing, yang kita suka beli sekarang itu. Ya. Didahulukan itu tamar kurma atau kemudian rutub. Atau kalau Anda nggak punya misalnya wa ma fi ma'nahuma minal halawiyat, atau yang sejenis dengan itu dari yang manis-manis. Yang manis-manis. Hadirkan. Ya, misal ada apa saja, misalnya kolak, ini kan, masya Allah, nggak ada masalah. Jangan paksakan kalau nggak ketemu kurma, kolak nggak ada masalah. Yang penting semakna dengan itu. Kenapa? Supaya bisa mendahulukan, karena ini kan menyegerakan sebelum sholat maghrib. Supaya untuk sholat Anda punya energi. Karena sesuatu yang menghasilkan glukosa, yang manis-manis itu lebih cepat diserap ke dalam tubuh, menghadirkan energi sementara waktu, sehingga bisa digunakan untuk aktivitas yang lainnya. Maka kalau ada kurma itu bagus, silakan. Kalau bisa ganjil gitu kan, witir 1, 3, 5 dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada, cari yang manis-manis, kolak, nggak ada masalah. Silakan, nggak usah dipaksakan. Tapi jangan juga berlebihan. Oh ini kita orang Indonesia, tidak harus kurma. Tradisi kita kolak. Ayo, hadirkan kolak. Jangan juga berlebihan. Kolak itu maksudnya kalau tidak ada kurma. Jadi jangan dipandang Indonesia begini, hadirkan Indonesia.
Masya Allah, Indonesia itu Masya Allah bukan Arab. Jadi nggak apa-apa makanan Indonesia juga, silakan. Ciri khas Indonesia jengkol, buka karena pakai jengkol. Ada masalah gitu kan? Ciri khas Indonesia pakai batik, silakan. Dikafankan dengan menggunakan batik misalnya. Nggak juga. Jangan berlebihan di sini. Jadi kalau tidak ada kurma, kolak pun kita makan bukan karena misalnya kita ingin sekedar kolak, tapi ingin mengikuti sunnah Nabi SAW dalam wujud yang manis-manis. Paham ini? Sekarang persoalannya, kurma nggak ada, kolak nggak punya. Apa yang harus dilakukan? Kita bacakan teruskan. Fa illam yajidis shaimu tamaran aw rataban wa fi ma'nahuma, dan jika seorang yang puasa tidak mendapati kurma, rotab atau yang sejenis dengannya seperti kolak tadi, hasawatin minal ma', cukuplah dia meneguk beberapa tegukan dari air. Air apa? Bukan, air bening. Air putih nggak bisa gitu kan, warnanya putih, bening. Minum yang bening, jernih, supaya basah tenggorokan, lega kita, dan setidaknya membersihkan hal-hal yang menghambat dalam tenggorokan kita. Jadi kalau sekiranya nggak dapatkan misal yang manis-manis, cukup kita berbuka dengan air. Jelas di sini? Jangan dipaksakan, itu sunnahnya. Jangan berlebihan, jangan takut juga, dan jangan merasa kita kecil dibandingkan yang lain, tidak. Anda ketika nggak menemukan kurma, minum air misalnya, ketika Anda minum, maka itu nilai pahalanya sama dengan yang makan kurma. Karena au fi ma'nahu ma'au itu harful ikhtiar. Ikhtiar dengan makna yang serupa. Jadi ada pilihan di situ yang memberikan dampak yang lebih baik. Paham ya? Baik, jadi nggak ada masalah. Ya. Iya, baik, sebentar ya. Insyaallah. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Tidak mendapatkan kolak jangan nangis ya. Enggak apa-apa. Kita cari, enggak apa-apa. Hadirkan yang enak-enak, yang nyaman ya. Ya, walaupun tidak ada kolak, Masya Allah, segelas air kalau kita saling memandang manis rasanya. Masya Allah, luar biasa. Pas buka lagi, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kau titipkan pada suami yang soleh, Kau titipkan juga pada istri yang soleha. Berbuka dua-duanya, penuh dengan kebahagiaan. Doa dibacakan, indah rumah tangga. Baik. Apa baca doanya? Yang ketiga, dan saya berakhir dulu di sini pada bagian yang ketiga. Teman-teman sekalian, ada dua jenis doa yang biasa dibacakan saat buka puasa. Doa pertama apa? Kalau tidak tahu, katakan, sudah jangan banyak dipikirkan, kebanyakan mikir telat nanti. Telat ya, telat. Awas hati-hati. Apa doa yang pertama? Wallahu a'lam. Masya Allah. Begitu buka, hidangan sudah disiapkan. Wallahu a'lam. Luar biasa. Hebat lah. Satu, doanya doa pembuka. Doa pembuka. Yang kedua, doanya doa inti. Doa inti. Yang ini bisa didapati di hadis riwayat Abu Daud misalnya. Hadis 2357. Juga ada di nomor 358-nya atau juga di 2358. Yang nomor hadis 2357 di Abu Daud bunyinya dhahaba adh-dhama wabtallat al-'uraq wa thabata al-ajru insyaallah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan hadisnya sahih dan tidak diperselisihkan statusnya. Tidak diperselisihkan. Dhahaba adh-dhama, hilanglah dahaga ini, wabtallat al-'uraq, basah tenggorokan, wa thabata al-ajru insyaallah, dan pahala serta balasan dari puasa akan diberikan saat ini. Paham sampai sini? Ya, Abu Daud nomor hadis 2357. Rawinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Saya sebutkan ini nanti kalau ditanya Anda bisa jawab maksudnya. Ya, silakan dicek, silakan dipahami dengan baik. Yang kedua, nomor hadis 358 juga ada yang tertulis juga di 2358, yaitu yang Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu. Baik. Itu rawinya Muaz bin Zahra. Muaz bin Zahra ini dinilai oleh para ulama diperselisihkan. Ibnu Hibban menyebutnya dengan thiqah. Ibnu Hibban, thiqah itu terpercaya, baik. Tapi rawi yang lain menyebut dhaif, bermasalah.
Bahkan Salafil Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebut munkarul hadis atau bahkan matrukul hadis, hadis yang ditinggalkan. Ada perselisihan di sini. Baiknya jadi ada yang menyebut sahih, ada yang menyebut sebagai dhaif. Yang menyebut sahih maka mengamalkan hadis ini. Yang menyebut dhaif dia tidak mengamalkan hadis ini. Tapi yang jadi persoalan, saya hanya ingin bandingkan supaya tidak saling menyalahkan. Ada kaidah kalau ada sesuatu tidak diperselisihkan, disepakati dengan sesuatu diperselisihkan, lebih baik Anda keluar dari perselisihan. Ambil yang sifatnya lebih kuat yang tidak diperselisihkan. Itu alasan utamanya. Di Anda tidak perlu mencela yang kemudian berdoa dengan Allahumma lakasumtu. Gak ada persoalan kalau dia pengen pilih itu. Tapi kita keluar dari yang diperselisihkan, mengambil yang paling sahih sehingga tidak banyak perselisihan di situ. Paham di sini? Maka kalau Anda tanyakan Ustaz baca apa? Saya katakan yang kita wabtalatil wa thabatal ajr insyaallah. Paham di sini? Baik. Sekarang perhatikan. Ini sebetulnya baru doa pembuka. Doa pembuka. Belum pada doa intinya. Karena Anda mesti tahu di Al-Bukhari hadis 1296 ada jaminan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kemuliaan bagi orang puasa. Thalathatun, ada 3 golongan. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Thalathatun, ada 3 golongan. La turaddu da'watuhum. Yang doa mereka tidak akan pernah ditolak ketika disampaikan. Masya Allah. Begitu mohon dikabulkan. Siapa mereka? Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dia hanya memberikan maslahat, tapi doa Anda pun akan dikabulkan. Silakan. RT yang adil, RW yang adil, sampai ke presiden yang adil. Tapi tahukah Anda bahwa laki-laki pun di rumah tangganya itu pemimpin? Maka jika Anda jadi suami yang adil, ayah yang adil, adil jangan ditafsirkan dengan kaitan misalnya maaf ya, pembahasan poligami saja, tidak. Keadilan itu melekat pada setiap sifat, sikap ketika Anda menjadi kepala rumah tangga. Di antara ciri khas adil misal, menempatkan aspek pekerjaan Anda. Anda di luar, bolehlah jadi bos, direktur nggak ada masalah. Tapi di rumah, Anda seorang ayah. Anda seorang suami. Betul tuh, anak Anda aja bisa protes. Hati-hati, Anda seorang ayah, Anda seorang suami. Hati-hati, kadang-kadang suka lupa. Di luar jadi bos, ke rumah jadi bos juga. Di luar jadi karyawan, masuk ke rumah karyawan juga. Kapan Anda jadi ayahnya? Tidak adil. Kadang-kadang persoalan di luar dibawa ke rumah, itu yang tidak tepat. Atau persoalan rumah dibawa ke kantor. Anda punya masalah di rumah, kok marah-marah ke karyawan? Karyawan nggak tahu persoalan Anda. Akhirnya yang tadinya ditutup oleh Allah aib rumah tangga Anda jadi terbuka. Kenapa sih bos marah-marah? Gak tahu. Coba cari tahu. Oh, ada rumah tangga, masalah rumah tangganya. Masalah rumah tangga jadi terbuka, yang tadinya tertutup jadi terbuka sekarang. Atau yang tidak jelas, masalah di kantor dibawa ke rumah. Anak Anda itu sudah membuat karya, ingin ditampilkan pada ayahnya. Mulai dia mengaji, menghafalkan, berjuang, dia menghafal Qul Huwallahu Ahad, usia 4 tahun. Ingin dibacakan di depan Anda, 8 jam menunggu Anda. Anda punya masalah dari kantor, datang ke rumah. Masya Allah, begitu dibuka, anak Anda menyambut. Papa, diam kamu. Kenapa sih Pak? Kamu lagi ikut-ikutan? Masya Allah. Apa enggak zalim? Kasihan anak-anak menunggu. Istri nunggu-nunggu gitu kan. Kalau pulang ke rumah ya sudah jadi ayah di suami. Saya juga sama begitu, berusaha mengamalkan apa yang saya sampaikan. Demi Allah saya katakan sampai hari ini, kalau saya pulang ke rumah gak pernah jadi ustaz. Jadi ayah saya, di suami untuk istri saya, jadi ayah untuk anak-anak saya. Silahkan kalau Anda main ke rumah saya, kemudian saya pulang, datang ke rumah, mereka gak pernah panggil ustaz. Gak pernah saya dengar. Silahkan. Gak pernah, demi Allah saya katakan. Begitu dibuka, ustaz. Buya, Masya Allah, ada yang pakai gini, pakai itu. Ya, main kuda-kudaan yuk. Ayo. Siapa kudanya? Saya. Mereka naik. Ya, mobil-mobilan yuk. Ayo. Siapa mobilnya? Saya. Malam-malam, Masya Allah. Lihat sesuatu, senang olahraga. Lihat orang bawa bola. Ya, beli bola, beli bola. Pulang kita ditungguin sampai malam datang. Masya Allah, nungguin Pak. Sampai jam 9 buka rumah. Begitu buka, Assalamualaikum. Buya, main bola yuk. Jam 9 malam. Apa kita bilang, ayo. Sudah main bola kita malam. Dia nendang, kita jadi kiper. Dia ketawa, kita bahagia. Selesai. Ya. Sampai ibunya mengatakan, Masya Allah. Ibunya itu capek, baru kerja. Bukan maaf, dia itu mengatakan kerja. Dia baru berdakwah, baru mengajar. Sehingga rekaman mengajar terletak pada dirinya. Baru mengajar. Kayak kalau datang, sudah senyum aja dulu. Buya capek, pijit. Ya. Begitu datang saya masih saksikan sampai menangis air mata saya. 2-3 tahun, 3 tahun lah dimulai ketika datang disambut, Buya, capek ya? Badan kaca dia, sini, kakak pijitin.
dibawa ke kamar, dia pijit, sudah ya, bobok, Buya capek, bobok. Tidur kita, saya menangis air mata saya. Begitu sudah 5 menit, sudah ya boboknya, sekarang main bola yuk. Anak-anak gitu kan. Tapi ada kenikmatan dalam jiwa kita, hilang lelah, nggak ada capek, sudah selesai. Alhamdulillah, main lagi, macam-macam lagi, sampai luar biasa begitu. Itu enak gitu kan, nikmat. Bukan berarti tanpa celah, saya manusia banyak salah dan sebagainya. Tapi ketika dipraktikkan kayaknya indah, nyaman, dan tidak harus jadi ustaz. Anda jadi apapun silahkan sepanjang baik-baik, pulang ke rumah jadi ayah itu adil. Ketika Anda bisa bersikap demikian, kemudian berdoa kepada Allah, demi Allah saya katakan cepat dikabulkan doanya. Dan indah gitu kan, nyaman, tenang. Bukan berarti tanpa masalah dibuat bukan untuk bermasalah, tapi menjadikan hidup kita semakin berkualitas. Jangan dikira Ustaz gak ada masalah, banyak masalahnya. Bukan cuma masalah pribadi, masalah orang dipikirin juga. Ini banyak masalah itu kan yang belum dijawab. Jadi satu al-imamul adil. Yang kedua, as-shaima hatta yuftira. Orang puasa sampai buka. Jadi saat Anda puasa, kemudian Anda buka, jadi saat dibuka itu, saat buka itu momentum terbesar untuk berdoa kepada Allah supaya minta seketika doanya sulit untuk ditolak kalau benar cara doa Anda. Saya lukiskan begini. Ada seorang punya asisten rumah tangga. Anda minta bangun jam 5, salat subuh kerjakan, selesai sampai jam 6. Tapi orang ini Masya Allah, Anda minta jam 5, dia bangun jam 3. Dia tahajud dulu, dia sudah beres-beres, yang Anda minta gak bereskan, dia bereskan juga. Kemudian dia siapkan lagi, dilihat lagi anak Anda sampai jam 7 masih dikerjakan, jam 8 sudah tenang baru dia istirahat. Senang tidak Anda? Senang. Persoalannya satu kali datang kepada Anda, Pak, Bu, ini mohon maaf, kalau gak terpaksa gak akan minta. Anak saya ijazahnya belum bisa ditebus Pak, kurang 100.000. Mohon sekiranya ada kelebihan bisa dibantu 100.000 ini. Dia minta 100.000 dan Anda memang punya berkecukupan, Anda kasih tidak? Berapa dikasihkan? Bahkan lebih daripada itu. Ada seorang membantu Anda tidak mintakan dia melakukan pekerjaan, dia kerjakan, Anda berikan. Apalagi ketika Anda mengerjakan sesuatu yang bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani lebih daripada itu. Ada orang makan, ada orang minum. Kata Allah, ini hambaku meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya min ajli, karena aku. Karena aku. Maka Masya Allah, lis-shaimi farhatan. Bagi orang puasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun, kebahagiaan pertama hina yuftir, ketika dia berbuka. Kenapa orang puasa ini bahagia ketika berbuka? Selain karena senang dia buka, karena pada saat itu thabatal ajru insyaallah. Pahala puasanya akan diberikan. Ajrun itu bisa berarti pahala yang diberikan saat di akhirat, makanya dia bahagia saat di akhirat. Yang kedua, yang makna pertamanya adalah bonus yang diberikan di awal. Panjar diberikan di awal. Apa di antara bonusnya? Tawaran untuk dikabulkan doa-doa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Anda mengatakan wa thabatal ajru insyaallah, dhahabat dhamma, hilang dahaga ini. Wabtalatil uruq, basah tenggorokan. Wa thabatal ajru, sekarang ada janji Allah yang akan diberikan dan pahala nanti akan dikumpulkan. Apa di antara janjinya? Doa-doa akan dikabulkan. Makanya setelah membaca yang tadi itu, Nabi bismillah, Nabi membacakan itu, isi dengan doa dulu. Jangan yang lain-lain dulu. Makanya setan di situ cukup jenius dia. Setan sekarang pintar-pintar, hati-hati. Dulu ulamanya yang pintar-pintar, setannya terlampau bodoh. Sekarang orang kebanyakan tidak mengerti, setannya yang lebih pintar. Maka kita harus belajar teori-teori supaya lebih pintar dibandingkan dengan setan. Setannya pintar sekarang, diarahkanlah Anda kepada santapan-santapan pembuka sehingga lupa untuk meminta. Dhahabat dhamma, yang penting doa sunnah, doa nyunnah. Dhahabat dhamma wa talatul uruq wa thabatul insyaallah. Wa thabatul ajru insyaallah. Ayo mah mana juz al-fuqatnya? Ayo mah mana kolaknya? Ayo mah mana sekutangnya? Kumpul. Masya Allah, sehingga lupa dengan berdoa. Pada saat itulah kemudian Anda diam. Coba ingat, mungkin pekerjaan di kantor yang susah itu, memang itu waktunya untuk minta kepada Allah. Mungkin persoalan rumah tangga yang belum selesai itu, memang itu waktunya untuk memohon solusi. Mungkin anak Anda yang sulit di sekolah itu, memang itu waktunya untuk meminta kemudahan. Mungkin jodoh yang belum datang itu, itulah waktunya untuk memohonkan kepada Allah kebaikannya. Segalanya. Minta. Itu ternyata yang punya teorinya kita, Pak, Bu. Tempat lain gak ada. Saya punya koleksi kitab-kitab di kepercayaan lain. Saya gak temukan kalimat itu, cuma di kita. Silahkan yang kepercayaan lain sudah mulai terbiasa, bahkan ketika akan makan tangan dilipat, mulai berdoa minta dengan bahasa dia. Ya, duhai Bapa di surga, Mama ada di mana, bisa dari ini.
Tidak harus menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh, nggak ada masalah. Gunakan yang baik-baik. Paham ya?